Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Tika Walu. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Di bulan Oktober di tahun 2022, pihak Kementerian Kesehatan di Korea Selatan melakukan sebuah investigasi kepada anak-anak yang belum divaksin. Namun sayangnya, pada saat itu penyelidikan hanya dilakukan kepada anak di bawah 18 tahun dan anak di atas 3 tahun. Seorang ketua pemerintah di kota Pucheon melihat data dari seorang anak perempuan yang bernama Choi Ji-won, di mana anak itu belum mendapat vaksin dan juga belum terdaftar di sekolah, maka pria itu mulai mencari keberadaan orang tua Ji-won untuk mengetahui di mana keberadaan anak tersebut. Pihak pemerintah menghubungi ibunya yang bernama So, namun So tidak merespon dengan baik pertanyaan dari pemerintah. Akhirnya pihak pemerintah melaporkan ke polisi pada tanggal 27 Oktober di tahun 2022 tentang hilangnya informasi anak yang bernama Choi Ji-won. Polisi memanggil So untuk dimintai keterangan ke kantor polisi dan untuk membuktikan bahwa anak itu masih dalam keadaan hidup, polisi meminta kepada So untuk membawa foto anak tersebut. Sayangnya So tidak membawa foto Ji-won, namun dia membawa foto anak lainnya, dan karena foto anak itu sama sekali tidak sama dengan informasi Ji-won, maka polisi semakin curiga dengan keberadaan anak itu. Choi Ji-won diketahui lahir pada tanggal 12 Oktober di tahun 2018, di mana seharusnya anak itu di tahun 2022 dia telah berusia 4 tahun. Ketika polisi meminta kepada So untuk membawa anaknya ke kantor polisi, kali ini So membawa anaknya yang masih berusia 2 tahun. Setelah ditelusuri, ternyata anak yang berusia 2 tahun itu adalah anak kandung So dengan kekasih barunya. Dan itu bukan Ji-won. Polisi mengangkat berita hilangnya Ji-won ke publik untuk mencari informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah berita itu dipublikasikan, warga mengatakan bahwa So pernah memposting permintaan ke sosial media di mana dia mencari anak perempuan yang berusia 4 tahun untuk menyamar sebagai anaknya. So kini mengatakan kepada polisi bahwa dia meninggalkan anaknya Ji-won kepada seseorang di pinggir jalan karena pada saat itu dia tidak punya kondisi untuk merawat anak tersebut. Ketika penyidik menanyakan di mana dia meninggalkan anaknya, So membawa polisi ke suatu tempat, namun di sana tidak ada yang tahu tentang apa yang dikatakan oleh So. Di sana juga tidak ada orang yang pernah melihat So meninggalkan atau menyerahkan anaknya kepada orang yang ada di area tersebut. Penyidik mulai curiga karena So tidak tahu cara memberikan jawaban yang pasti tentang apa yang terjadi kepada Ji-won, maka kini polisi membuka kasus hilangnya Ji-won sebagai kasus kriminal. Ayah Ji-won diketahui dia bernama Choi, yaitu pria berusia 29 tahun, yang dimana dia 5 tahun lebih muda dari mantan istrinya, yaitu So. Setelah kelahiran Ji-won, Choi ditangkap oleh polisi dan pasangan itu akhirnya berpisah, dan menurut Choi, dia tidak tahu apa yang terjadi kepada anaknya dan di mana anak itu berada. So sebenarnya tinggal di kota Pyeongtaek, namun dia mengubah alamatnya ke kota Pucheon karena di area itu dia memiliki beberapa kerabat keluarga. Kerabat keluarganya pun tidak ada yang tahu tentang keberadaan Ji-won karena pada saat So pindah ke tempat itu, So tidak membawa anak tersebut. So tetap mengatakan kepada polisi bahwa anaknya dia letakkan di pinggir jalan saat dia tidak punya uang dan kini anak itu telah hilang atau kemungkinan telah diadopsi oleh orang. Setelah dibujuk di ruang interogasi, akhirnya So mengatakan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak perempuannya. Menurut So, setelah dia melahirkan anaknya Ji-won, suaminya mendapat masalah dan akhirnya dia dipenjara. Dan mulai saat itu, dia tidak punya biaya untuk menjaga kedua anaknya. Jumlah besukan So ke penjara suaminya sebanyak 70 kali,
Namun sebanyak itu, tidak satu kali pun So membawa anaknya Jiwon. Suaminya pun tidak pernah menanyakan kemana Jiwon dan apa yang terjadi, hingga suatu hari So mengatakan bahwa anak mereka sudah meninggal dan dia meminta bantuan kepada suaminya untuk membuang jasad anak tersebut. Choi yang pada saat itu masih berada di dalam penjara, dia tidak menanyakan kenapa anaknya bisa meninggal dan apa yang sebenarnya terjadi. Jiwon meninggal ketika So masih tinggal di kota Pyeongtaek dan bayi itu masih berusia 15 bulan. Setelah kematian Jiwon dan suaminya masih di penjara, jasad anak tersebut dia simpan di dalam sebuah kotak kimchi. Karena takut orang sekitar akan menanyakan keberadaan bayi Jiwon, maka So memutuskan untuk pindah ke kota Pucheon yang dekat dengan kerabat keluarganya. Setelah suaminya bebas dari penjara, So menyerahkan kotak kimchi tersebut dan menyuruhnya untuk membuang di suatu tempat. Takut jasad itu ditemukan orang lain, akhirnya jasad tersebut dia masukkan ke dalam kantong plastik dan Choi meletakkan jasad anak perempuannya itu di kanopi rumah mertuanya sendiri. Setelah Choi menyembunyikan jasad anak perempuannya, Su dan Choi akhirnya berpisah dan Su tinggal dengan kekasih barunya. Setelah 3 tahun anak itu dinyatakan hilang, akhirnya jasadnya ditemukan pada tanggal 14 November di tahun 2022. Jasad korban dibungkus dengan 12 lapis kertas kado dan juga plastik dan masih berada di atas kanopi rumah mertuanya. So dan Choi akhirnya ditangkap oleh polisi dengan dakwaan yang berbeda, di mana So didakwa dengan menyalahgunakan Undang-Undang Penyejahteraan Anak dan juga penyembunyian mayat anak kandungnya sendiri. Sedang Choi didakwa sebagai pelaku penyembunyian mayat saja. Diketahui Choi membawa jasad anaknya tersebut selama 2 tahun kemanapun dia akan pergi. Setelah dia keluar dari penjara, dia mendapat kerja sebagai pengantar barang dan kala itu jasad Jiwon masih dia sembunyikan di dalam kotak kimchi. Bahkan terlihat di kamera CCTV, Choi terlihat membawa tas yang berisikan kotak kimchi ke tempat kerjanya dan juga di saat dia makan di restoran. Menurut Choi, dia pun tidur dengan memeluk kotak yang berisikan jasad anak tersebut karena dia merasa sangat bersalah, dia tidak bisa menjaga dan melindungi anak tersebut. Sedang Su mengatakan di ruang interogasi bahwa suatu hari dia harus bekerja dan harus meninggalkan anak-anaknya di rumah, dan karena hari itu dia tidak punya uang atau makanan di rumah, maka dia meninggalkan anak-anaknya begitu saja untuk dia bekerja dan mencari uang di luar. Ketika dia kembali keesokan harinya, ternyata bayinya sudah meninggal dunia dan Su karena dia sangat ketakutan dan tidak tahu apa yang harus dia lakukan, maka dia mengambil kotak kimchi dan Jiwon dia masukkan ke dalam kotak tersebut. Su tidak mengatakan bahwa dia melakukan hal yang mengakibatkan kematian anak tersebut, namun dia mengatakan bahwa seminggu sebelum bayi itu meninggal, Jiwon telah mengalami demam dan juga muntah-muntah di rumah. Anehnya jika Su tahu anaknya dalam keadaan tidak sehat, kenapa dia tidak berusaha membawa anaknya pergi ke dokter, justru dia membiarkan anak itu kelaparan dan juga meninggalkan di rumah sendirian. Menurut orang yang melihat Jiwon ketika dia masih dalam keadaan hidup, anak itu selalu memiliki bintik merah di tubuhnya dan juga bayi itu terlihat sangat kurus. Menurut dokter, kemungkinan bintik merah pada tubuh bayi tersebut karena Su tidak pernah mengganti popoknya hingga menimbulkan iritasi dan juga infeksi. Setelah kematian Jiwon, Su masih menerima uang dengan total 4 juta won dari pemerintah Korea Selatan untuk menyupport kedua anaknya. Pada saat kematian Jiwon, Su juga memiliki anak laki-laki yang berusia 4 tahun dan kondisi anak itu juga tidak kalah mirisnya dengan Jiwon, di mana pada musim dingin tiba, anak itu dibiarkan di jalan dengan hanya menggunakan kaos saja. Ternyata setelah Su mengenal kekasih barunya, dia mulai meninggalkan kedua anaknya, bahkan pada malam di mana Jiwon meninggal, Su terlihat di kamera CCTV sedang check-in di sebuah hotel dengan kekasih barunya.
Setelah dilakukan penyelidikan lebih dalam, ternyata Sue dan Choi, mereka memiliki satu anak lagi yang lahir pada tahun 2015. Bayi tersebut dinyatakan meninggal karena kecelakaan di bulan April di tahun 2016 dan menurut laporan dokter, bayi itu dibawa ke rumah sakit dalam keadaan lemas. Ternyata kepala bayi itu telah mengalami keretakan. Bukan hanya di bagian kepala, namun juga ditemukan patah tulang rusuk dan juga patah tulang di bagian lengannya. Menurut Sue dan Choi, kala itu anaknya jatuh dari ranjang dan kepalanya menghantam lantai, sedang tulang rusuk dan lengannya patah karena bayi tersebut dipukul oleh anak pertama mereka. Dokter menjelaskan kepada penyidik bahwa bayi masih memiliki tulang yang lunak, maka untuk mematahkan tulang rusuknya itu sangat tidak mudah. Kecuali bayi itu ditendang dengan sekuat tenaga dan tangannya diputar atau dipelintir, baru itu akan mengakibatkan patah tulang seperti yang terjadi kepada bayi tersebut. Sayangnya kala itu pihak kepolisian menyatakan bahwa bayi yang berusia 100 hari itu meninggal karena kecelakaan dan tidak ada penyelidikan lebih lanjut. Kali ini penyidik juga mengusut tentang penyebab kematian Jiwon, namun karena keadaannya yang sudah tinggal tulang belulang, sangat sulit mencari akibat kematiannya. Namun yang pasti, pihak forensik menemukan anak itu mendapat lubang di bagian tengkoraknya yang diduga Sue sengaja membunuh bayi tersebut untuk mendapatkan uang dari pemerintah dan dia akan bebas menjalani hidup barunya. Sue ternyata dia telah memiliki banyak catatan kriminal sejak dia di bangku sekolah, namun anehnya Sue adalah lulusan akademi kepolisian. Menurut teman-teman Sue di sekolah, Sue adalah tipe wanita yang sangat manipulatif dan mereka tidak ada yang mau mendekati Sue atau berteman dengan Sue. Sue juga pernah ditangkap oleh polisi karena tindakan penipuan dan di bulan Mei di tahun 2023, Sue diperkirakan akan mendapat hukuman selama 13 tahun penjara. Sedang Choi, kemungkinan dia akan mendapat hukuman selama 5 tahun penjara. Akhirnya persidangan pertama atas kasus kematian Jiwon digelar di Pengadilan Tinggi pada tanggal 15 Juni di tahun 2023. Di sana hakim menyatakan bahwa hukuman Sue telah mereka total hanya 7 tahun dan 6 bulan penjara, yaitu 5 tahun untuk penelantaran anak hingga mengakibatkan anak meninggal, 2 tahun penjara untuk penyembunyian mayat, dan 6 bulan penjara di mana Sue telah melanggar undang-undang tentang tunjangan jaminan sosial. Sedang hukuman kepada Choi yaitu 2 tahun dan 4 bulan penjara karena keterlibatannya telah menyembunyikan mayat korban. Setelah hari itu, Sue melakukan gugatan lagi dan menolak semua tuduhan bahwa dia telah membunuh anak kandungnya. Setelah mereka dipenjara, jasad Jiwon masih belum dimakamkan karena dari pihak kedua orang tua korban tidak ada yang mau mengambil jasad tersebut dan mereka tidak punya biaya untuk pemakamannya. Akhirnya pada tanggal 20 Januari di tahun 2024, pihak perlindungan anak mengambil jasad Jiwon dari pemerintah dan dimakamkan di hutan wilayah Jingwon. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di kasus berikutnya.